kita minggu lalu mempelajari materi keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu kemarin kita apa? Tentang keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu hewan, tumbuhan, manusia ya, mikroorganisme dan lain-lainnya. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama apa? Jadi sekarang pembelajaran kita yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kalian mampu menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia melalui pengamatan video dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menerapkan pelestarian keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran dengan benar. Nah, mengenai keanekaragaman hayati, apa yang terjadi ketika beragamnya tadi misalnya hewan, tumbuhan, itu gimana? Apa yang terjadi ke kehidupan manusia? Ya benar ya. Jadi keanekaragaman hayati itu sangat penting mendukung kehidupan manusia, baik itu makanan, untuk kualitas udara, air, bahkan juga obat-obatan. Nah, apa yang terjadi ketika punah maka akan ada akibatnya kepada kita manusia. Nah, pembelajaran hari ini kita tidak hanya ingin tahu, tapi kita akan memiliki rasa tanggung jawab dan juga peran untuk menjaga keanekaragaman hayati. Baik, di sini Ibu akan menampilkan video. Silakan diamati, diperhatikan dengan baik. Nanti dari video tersebut kalian akan menganalisis apa permasalahan yang akan kalian diskusikan dan jawab di lembar kerja kalian. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope. Semua dalam Kompas Juni 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika di hujan peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Baik, kalian sudah menonton kan? Amati sudah ada ya di pikiran apa sih kira-kira permasalahan dari video ini. Nah, Ibu mau membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ada berapa? 10. Dibagi menjadi 2. Sudah semua mendapat? Baik, diperhatikan dulu soal alfabetnya. Di situ ada nama kelompok. Silakan diisi terlebih dahulu, kemudian nama anggota, kemudian kelas, harian, tanggal, kemudian diperhatikan petunjuknya sebelum mengerjakan soalnya. Apakah 20 menit kira-kira cukup? Cukup. Baik, silakan dikerjakan dan diskusi. Sudah ribet ya. Ibu kasih waktu itu. Kelompoknya ini gimana? Semua siap? Belum? Sudah siap? Ya, dulu. Baik, silakan dipresentasikan ke depan penampilan dari setiap kelompok. Nanti silakan dipresentasikan dengan baik, baik dari penjelasan, intonasi, jawabannya. Kemudian dalam menjawab pertanyaan apabila dari ada kelompok yang lain, nanti akan ada
tambahan nilai. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan bagaimana upaya pelestarian dari permasalahan yang telah terlihat terangkat. Penggunaan satwa liar di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Berikut ada beberapa upaya pelestariannya. Yang pertama, penguatan hukum dan penegakan aturan. Kedua, konservasi habitat. Tiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Empat, kolaborasi dengan komunitas lokal. Baik, kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Paham? Paham. Baik, selanjutnya kelompok. Baik, yang pertama, berdasarkan video di atas, apa permasalahan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati? Yaitu yang pertama, permasalahan terkait keanekaragaman hayati, yaitu penggunaan beberapa satwa liar yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu, bagaimana upaya penyelesaian dari permasalahan yang sudah terlihat temukan di Indonesia adalah yang pertama, penguatan hukum dan penegakan aturan. Kemudian yang kedua, konservasi habitat. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Baik, kami sudah selesai mempresentasikannya. Nanti dari siapa yang belum bertanya. Tempat duduknya kembali ke sekolah awal. Sudah. Baik, di sini Ibu ingin menyampaikan sedikit ya. Presentasi kalian sudah bagus. Nah, di sini Ibu sudah ingin menyampaikan sedikit materi kita. Di sini apa ancaman terhadap keanekaragaman hayati itu? Nah, di sini ancamannya ada banyak. Yang pertama, eksploitasi spesies. Nah, eksploitasi ini gimana sih? Jadi eksploitasi itu adalah pemberdayaan sumber daya yang berlebihan. Misalnya penebangan hutan secara liar, secara besar-besaran, maka hutannya akan mundur. Kemudian deforestasi. Nah, deforestasi ini adalah penghilangan manfaat atau peran dari hutan itu menjadi pemukiman atau tempat pertanian. Nah, jadi misalnya dengan penangkaran. Nah, dengan penangkaran ini berbagai jenis hewan yang sulit berkembang biak di habitat aslinya akan dibantu untuk berkembang biak. Contohnya adalah penangkaran harimau. Dimana seperti yang kita tahu, harimau Sumatera itu sudah mulai terancam punah ya. Dan penting untuk dijaga dan dilindungi. Dari apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati? Hal kecil saja, apa? Ya, benar ya. Tadi bisa membuang. Ya, nah yang lain? Ya, yang lain? Saya mengajar masyarakat yang benar ya. Nah, jadi itu adalah hal kecil yang bisa kalian lakukan. Siapa di sini yang masih sering membuang sampah secara sembarangan? Yo, tahu. Supaya bagaimana membantu hewan-hewan tersebut keluar dari habitatnya. Karena tadi kebun binatang pembangunan dan beberapa tadi katakan itu mengajak kami sebagai siswa untuk melakukan hal kecil demi menyelamatkan keanekaragaman hayati. Contohnya tadi tidak membuang sampah seperti yang dikatakan Rosa, dan mengajak masyarakat melalui sosial media, karena sosial media merupakan platform yang sangat kuat. Nah, seperti itu. Baik, jadi benar ya. Ini Roger aktif sekali ya. Banyak kesimpulannya udah kayak menjelaskan dari seluruh materi kita. Baik, jadi intinya dari pembelajaran kita ini harus dari kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita. Nggak boleh menuntut orang lain tapi sendiri nggak melakukannya. Baik, pembelajaran kita, Ibu ingin melihat sampai mana pemahaman kalian. Ibu ingin memberi
terlebih dahulu, baru dilihat jawaban yang paling tepat. Ya, buat namanya dan juga kelasnya. Silahkan, jangan kerjasama ya. Waktunya 5 menit cukup atau 10? 10, baik, silahkan. Bisa buka HP? Nggak bisa ya? Buka HP nggak bisa ya? Ya Bu. Sudah? Sudah dikumpulkan ke kelas? Sudah enggak? Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyampaikan mungkin kesan dan mungkin ada pertanyaan yang bisa menyampaikan siapa? Ada yang mau? Pesta? Sangat menarik Bu, karena bisa menyampaikan sebuah video yang dimana kami mencari tahu bagaimana keanekaragaman tersebut, dan juga tadi ada orang tanya bernama Om yang akan menjelaskan tentang pola manusia biadab. Nah, juga tadi Ibu memberikan soal konteks dimana kami lebih mencari tahu bagaimana Masih bersama. Dari kita minggu depan adalah sistem klasifikasi